hadis dari Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafirihi. Kata Rasulullah, orang yang berwudu fa ahsana alwudu, lalu memperbagus wudunya, maka keluarlah seluruh dosa-dosa kecilnya dari tubuhnya sampai tetesan air terakhir yang jatuh dari kukunya. Makanya syarat untuk mendapatkan fadilah ini yaitu ahsanal wudu, memperbagus wudu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahawa kalau berwudu itu jangan asal-asalan, jemaah maka Allah. Kalau berwudu tidak mengapa untuk lambat. Yang penting lakukan semua sunnah, karena wudu itu yang disebut ahsan, disebut memperbagus wudu, yaitu ketika seseorang melengkapkan dengan sunnah-sunnahnya, itu baru disebut memperbagus wudu. Kenapa begitu? Karena Rasulullah menyebutkan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti aku salat. Dan syarat untuk sah salat seperti Rasulullah adalah mengikuti wudu Rasulullah. Maka berwudu yang terbaik adalah wudu mengikuti Nabi. Oleh karena itu patutlah kita mengenal tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, baru dapat pahala tadi. Dalam waktu 7 minit ke depan insya-Allah, sebelum kita bertanya jawab sedikit, mari kita lihat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Nabi melengkapkan sunnah dalam berwudu bagaimana? Yang pertama, sunnah dalam wudu yang pertama adalah at-tasmiyah fi ibtidai. Sebelum berwudu bacalah bismillah. Sebelum berwudu bacalah bismillah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah sebelum berwudu. Nah, bismillah ini dibaca di dalam lafaz, artinya dilafazkan, kecuali ketika dia berwudu di tempat yang ada tempat pembuangan. Jadi wudunya dalam WC, karena model kamar mandi hari ini di dalamnya ada WC, di dalamnya ada keran untuk berwudu, atau berwudu melalui bak dalam WC. Kalau ada WC di dalamnya, maka bismillah jangan dibacakan melalui lisan lafaz, tetapi cukup dibersihkan dalam hati. Makruh membaca bismillah di tempat yang ada WC-nya. Kemudian yang kedua, ghaslul kaffain salasan qabla idkhalihima al-ina. Kalau kita baru bangun tidur, jangan langsung berwudu, tapi cucilah kedua tangan sebelum tangan itu digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seseorang yang baru bangun hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam kulah. Karena model wudu Rasulullah dulu tidak pakai keran, tapi memasukkannya ke dalam bejana. Nah, sebelum tangan ini digunakan ke dalam bejana, cucilah dulu kedua tangan ini, karena dia tidak tahu ke mana tangannya menggerayang waktu dia tidur. Jadi ketika tidur kita bisa jadi pukul nyamuk, kita ngupil, kita garuk-garuk. Garuknya bukan garuk-garuk di tempat-tempat yang sederhana. Kadang-kadang kita garuk sampai ke dubur, kita memegang kubul. Jadi tangan ini bercampur-campur ketika kita tidur, baik sadar atau tidak sadar. Maka sebelum wudu cuci dulu tangan. Itu sebelum wudu, baru kemudian mulai berwudu. Artinya kalau menggunakan tangan ini untuk dijadikan sebagai alat untuk berwudu, karena kita menggunakan tangan untuk menggosok. Baik, itu yang kedua. Ini saya percepat. Yang ketiga, sebelum berwudu isti'mal as-siwak. Hendaknya seseorang menggunakan siwak, menggosok gigi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka menggosok gigi inda kulli wudu, setiap kali mau berwudu. Jadi waktu menggosok gigi itu bukan waktu mandi dalam Islam.
menggosok gigi sebenarnya bukan waktu mandi, tetapi 5 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Kapan dia? Ketika berwuduk. Tidak mesti mandi. Karena pelajaran di SD menggosok gigi waktu mandi. Tidak. Pelajaran dalam Islam menggosok gigi di waktu berwuduk. Sedangkan kita berwuduk 5 kali kita lakukan. Maka bersiwaklah. Dan tujuan daripada siwak adalah mewangikan mulut. Jangan salah faham, sebahagian orang menggunakan kayu siwak. Bagus. Kayu siwak termasuk alat yang digunakan Nabi. Tapi kalau kayu siwak itu tidak pernah kita cuci, sehingga lebih bau dia daripada gigi kita. Ya, jadi sudah nempel macam-macam di kayu siwak itu, enggak pernah dicuci. Kita taruh dalam kantong. Kita sering menyikat gigi sebelum takbir. Padahal sikat gigi yang sebenarnya bukan sebelum takbir, sebelum wuduk, ketika mau wuduk. Dan tujuannya mewangikan mulut. Maka apapun alat yang bisa menyebabkan wangi, itu baik untuk wuduk. Kalau perlu bawa Pepsodent kecil, tidak mesti Pepsodent, boleh Ciptaden, boleh macam-macam. Ya. Artinya bawa pasta gigi, letakkan di atas kayu siwak tadi, lakukan setiap kali sebelum wuduk. Itu lebih baik daripada memasukkan tangan ke dalam kantong setiap kali mau takbir, lalu ambil kayu siwak, sikat 2 kali. Ini kan bekasan ludah. Bekasan ludah kita masukkan lagi ke dalam kantong. Sedangkan ludah ketika didiamkan, enzimnya akan berubah baunya. Lalu kita menggunakan metode itu. Saya kena semayang, cok kayu sikat. Ini enggak pernah kita sikat kayu ini. Enggak pernah pakai pasta gigi. Jadi jangan salah faham, tujuan sikat gigi agar mulut wangi, supaya membuat nyaman orang yang berada di kanan kiri kita. Jadi bukan kayunya yang jadi utama, tapi tujuannya yang jadi utama. Jadi sunnah untuk menyikat gigi sebelum berwudu. Kemudian sunnah berikutnya al-madmadah wal istinsyaq bil yadil yumna wal istinsar bil yadil yusra. Sunnah hukumnya melakukan madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, lalu membuang kumur-kumur tersebut. Ya, dikocok-kocok, ya, diaduk-aduk di dalam, kemudian dibuang. Ini sunnah dalam wudu. Wal istinsar, sekaligus melakukan istinsar. Istinsar yaitu tadi madmadah, berkumur, lalu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, mengeluarkannya kembali. Jadi diprih-prih. Jadi boleh 2 cara. Boleh 2 cara. Dalam hadis disebutkan boleh kumur-kumur dulu, lalu buang, baru kita ambil air kembali, masukkan ke dalam hidung dengan 2 jari tangan, lalu dihirup sedikit, dihirup sedikit, baru diistinsarkan, dikeluarkan, diprih-prih, itu cara pertama. Cara kedua, dibolehkan sekaligus ketika madmadah, masukkan air ke hidung, ini tangan langsung ke sini. Ini salah satu praktek dalam berdasarkan hadis Nabi. Ini tangan langsung ke sini. Jadi air yang di sini itu yang kita hirup ke dalam hidung. Jadi boleh dengan cara 2 jari ini, boleh dari madmadah langsung ke sini, lalu diistinsarkan. Ini sunnah, dan ini kalau tidak biasa orang tidak melakukannya. Padahal ini penyempurna wudu. Berikutnya takhlilul lihyah al-kassah, disunnahkan bagi mereka yang punya janggut untuk mentakhlil. Mentakhlil itu menyela-nyela di antara jenggotnya, masukkan air ke dalam jenggot. Tapi itu model ukuran jenggot yang kira-kira memang patut untuk disela, tebal, panjang. Tapi yang model-model kita yang 17 lembar, 18 lembar, itu tidak usah sampai menyela-nyela, sampai tarik-tarik 3 muhub lagi akan basah mandumnya. Tapi yang model bapak yang alhamdulillah diberikan kenikmatan banyak jambang, berjenggot tebal, itu disuruh sela sampai ke dalam, disuruh sela-sela jenggotnya. Itu salah satu sunnah. Dan ini semua ada hadisnya, Pak. Ini yang saya bawa adalah kitab Fiqhul Manhaji lil Imam Asy-Syafi'i, dan disebutkan satu-satu dengan dalil.
Cuma saya tidak bacakan lagi dalilnya karena waktu kita. Ya. Nah, kemudian mas'hu jami'ir ra's. Sunnah hukumnya menyapu seluruh kepala. Ini yang selalu ingin kita katakan. Dalam mazhab Syafi'i tetap yang sunnah menyapu seluruh kepala. Jadi jangan salah faham. Ada yang mengira bahawa mazhab Syafi'i menyuruh hanya begini, berwudu. Tidak. Itu yang mau dibilang minimal sahnya wudu. Minimal sahnya wudu dengan satu helai rambut yang kena, satu helai rambut kena, itu sah wudu. Itu minimal. Tapi tidak disuruh seperti begitu. Yang disuruh tetap mas'hu jami'ir ra's, menyapu seluruh kepala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab Syafi'i menyuruh berwudu itu dengan hadis Nabi. Bagaimana hadis Nabi? Disebutkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah famasaha ra'sahu biyadai. Rasulullah menyapu kepalanya dengan dua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Jadi mulai dari depan kemudian ke belakang. Jadi dia mulai bada'a bi muqaddam ar-ra's. Rasulullah kalau berwuduk menyapu kepala, dia mulai dari depan sini, ya, bi muqaddam ar-ra's, summa zahaba bihima ila qafahu, summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan allazi bada'a minhu. Nah, bagaimana Rasulullah menyapu kepala? Dari sini. Dalam hadis riwayat lain Rasulullah menempelkan kedua ibu jarinya di sini. Dalam riwayat yang ini disebutkan tidak ditempelkan, tapi dimulai dari muqaddam ar-ra's. Dari sini mulai sapu ke belakang, kemudian qafahu sampai ke tengkuknya, lalu kemudian beliau menarik kembali ke depan. Jadi dua kali tarik ke belakang dan sekali lagi ke depan. Begitulah Rasulullah menyapu kepalanya. Jadi bukan cilet-cilet begini. Kalau bicara masalah menyapu 3 helai rambut, yang dibicarakan dalam fikih ketika membicarakan kalimat Allah biru'usikum, bi itu bi apa? Menurut Imam Malik, bi itu bi lillasiq, yaitu bi menempel, harus menempel seluruh kepala. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bi itu bi litab'in, bi untuk setengah. Jadi boleh berwuduk walaupun hanya dengan sedikit. Yang penting sampai sedikit, paling kurang sehelai rambut kena sudah sah. Tapi itu pembicaraan itu bukan disuruh berwuduk begitu. Sehingga hari ini kita kalau ketemu sama Imam Syafi'i, kita pasti ditegur semua. Karena kita seakan-akan menjalankan amalan beliau, yaitu dengan menyuruh begini. Tidak, tetap yang disuruh seluruh kepala. Dan ini kitab Syafi'i yang kita bawa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, cucilah, sapulah kepala, seluruh kepala. Jadi biasakan berwuduk itu ke belakang, lalu tarik kembali. Oh, rambut nanti agak kacau balau, alah mesiat bi kacau balau. Alihnya engkau kada peduk kopiah lom dalamnya. Jangan gara-gara menyetel-nyetel rambut sehingga kita enggak berani untuk menyapu ke depan kembali. Jadi jemaah melakukan Allah, itu yang nanti akan mendapatkan pahala berguguran dosa tadi. Ini yang dimaksud menyempurnakan wudu. Kemudian sunnah berikutnya, takhlil baina asabi' al-yadain wa rijlain bil ma'. Ketika berwudu disuruh takhlil. Takhlil itu mentakhlil, apa bahasa Indonesianya? Menyela-nyela di antara jari dan jari tangan dan jari kaki. Itu disuruh sela-sela ketika berwudu. Jadi ketika cuci tangan sela. Ketika cuci kaki disuruh sela-sela di antara jari jemari. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian berikutnya mashul uzunain, zahiruhuma wa batinihuma bima'in jadid ghaira ma'i ra's. Disuruh cuci telinga. Dan yang lebih baik mencuci telinga zahiruhuma wa batinuhuma, baik zahir maupun batin. Jadi cuci telinga jangan begini-begini saja, tapi zahir yang nampak wa batin, dan batin yang tidak nampak di dalam sini itu dicuci. Jadi dua-dua tangan, ibu jari dan jari telunjuk bermain untuk mencuci telinga. Dan dalam mazhab Syafi'i diwajibkan dengan air yang baru.
Tidak boleh air dari cuci kepala. Dari cuci kepala tidak boleh langsung sambung ke telinga dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali dibolehkan. Dalam mazhab Malik dibolehkan. Kenapa? Mereka berbeza pendapat dengan maksud dengan derajat hadis. Hadis Nabi menyebutkan al-uzunani minar ra's. Dua telinga adalah bahagian daripada kepala. Di sisi mazhab Hambali, Maliki, hadis ini sahih. Di sisi mazhab Syafi'i, hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif, lemah. Makanya yang memegang hadis ini kuat, dari kepala, air bekasan kepala boleh langsung ke telinga. Karena telinga dianggap bahagian daripada kepala. Tapi karena mazhab Syafi'i melihat hadis ini dhaif, maka tidak dibolehkan air bekasan kepala menjadi air untuk cuci telinga. Sekaligus ketika membicarakan air musta'mal dianggap bekasan air musta'mal. Wallahu alam, itu khilaf biasa. Jadi lebih bagus dari cuci kepala dalam mazhab Syafi'i, ambil air yang baru untuk mencuci telinga. Tapi walaupun begitu, kalau ingin melakukannya sekaligus lalu dia berpindah dengan pendapat mazhab yang lain, dibolehkan, tapi jangan campur adukkan mazhab dalam satu urusan. Nah, berikutnya at-taslis, lakukan 3 kali. 3 kali. Kita tahu 3 kali bukan dengan siram. Dari mana kita tahu kita melakukan 3 kali? Cuci tangan 3 kali. Apakah dengan meletakkan tangan di bawah keran leher, tarik 2, tarik lagi 3? Bukan begitu yang dimaksud 3 kali. Yang dimaksud 3 kali pembedanya adalah ad-dalak, menggosok. Ya, pembedanya adalah menggosok. Jadi walaupun kita taruh di keran sampai 5 menit, itu sudah berapa kali? Sudah 1000 kali itu belum dianggap sekali, belum dianggap 2 kali selama kita tidak menyelanginya dengan menggosok. Karena salah satu sunnah berikutnya adalah ad-dalak, iaitu menggosoknya. Jadi letakkan air, gosok sekali, baru letakkan air lagi, gosok sekali, sudah 2 kali. Disunnahkan melakukan taslis, iaitu 3 kali. Nah, kemudian ad-dalak, menggosoknya. Apa yang dimaksud dengan menggosok? Imrarul yad 'alal 'adwi, iaitu pegah bahasa Indonesia. Tangan dibasuh, dialirkan ke anggota tubuh. Nah, itu yang disebut imrarul yad. Jadi tidak disebut 3 kali kalau hanya tahan-tahan air saja. Ambil kaki, taruh di bawah keran, cabut, taruh, itu tidak disebut 3 kali. Disuruh gosok. Disuruh gosok. Nah, berikutnya sedikit lagi, italatul ghurrah wat tahjil. Jadi disuruh untuk memperpanjang wuduk. Maksud panjang wuduk, lebih bagus lebihkan sedikit untuk menghilangkan keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan. Jadi kalau wuduk di sini jangan pas-pasan di garis ini, lebihkan sedikit. Tapi makruh hukumnya berwuduk sampai ke pundak, karena Nabi tidak menyuruhnya. Begitu juga ketika cuci kepala, cuci wajah, disuruh lebihkan, menghilangkan keraguan-raguan. Tapi makruh hukumnya setiap kali wuduk menyapu leher, karena seakan-akan menjadi anggota wuduk yang baru. Kemudian al-i'tidal bil ma' duna saraf, jangan buang-buang air. Kalau mau dapat pahala penggugur dosa dari wuduk, jangan buang-buang air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat membuang air, beliau lalu menegurnya. Lalu sahabat itu mengatakan, bukankah ini untuk wuduk ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walaupun engkau berwuduk di sungai, tetap jangan buang air. Jadi bagaimana buang air di sungai? Kan enggak mungkin. Tapi di sungai pun jangan buang air. Apalagi di keran. Maka tidak dapat pahala sempurna orang yang berwuduk sekaligus melakukan yang makruh. Air keran dibuka. Misal kita wuduk di masjid kita, air keran dibuka. Tapi dia habis buka air keran, dia tidak langsung wuduk. Dia lipat, dia buka kancing lengannya, dia lipat, dia taruh pecinya. Itu sudah berapa menit keluar air. Dan buka keran itu cukup secukupnya. Jangan ditran. Jangan buka kencang sekali, tapi kita hanya berwuduk sedikit. Nah, ini menjaga air termasuk salah satu yang membuat sempurnanya pahala wuduk. Kemudian istiqbal al-qiblah, berikutnya menghadap ke kiblat. Ketika berwuduk disunnahkan menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian alla yatakallam asna al-wudu, jangan bicara ketika sedang berwuduk. Nah, ini juga kepada orang yang mengajak temannya bicara, jangan ajak bicara dulu kalau temannya sedang wuduk.
Kadang-kadang kita sedang wuduk, lalu ada kawan datang, apa khabar? Sehat orangnya? Enggak, kita jawab seakan-akan kita biarkan dia. Kita jawab, kita melakukan hal yang makruh. Beri isyarat. Beri isyarat, jangan bicara dulu. Habis wuduk baru bicara. Nah, kemudian bacalah doa setelah berwudu. Itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa itu dibaca kapan Pak? Keluar dulu dari tempat wudu. Ya, baru baca doa menghadap ke kiblat. Apa kata Rasulullah? Orang yang bagus wudunya lalu mengakhiri dengan doa tersebut, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka dibukalah untuknya pintu surga yang 8. Falyadkhul ila ay babin sya, maka masuklah dari pintu manapun yang engkau suka. Nah, ini hebatnya orang yang memperbagus wudu. Kapan dibuka pintu surga yang 8 itu? Nanti di akhirat. Jadi jangan pikir ketika kita berdoa langsung terbuka semuanya, tidak. Di akhirat, yang meninggal dalam keadaan terus-terusan memperbagus wudunya, maka dia tinggal pilih mau pintu surga yang mana dia suka. Ini hebatnya orang yang memperbagus wudunya.